Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini nih, senang banget rasanya saya bertemu lagi dengan sosok inspiratif yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang entrepreneur, seorang wirausahaan yang luar biasa bergerak di bidang kuliner kemudian juga untuk lebih kepada pusat oleh-oleh juga. Misalkan kalian berangkat ke Cirebon dan juga ke Bali, pasti menemukan salah usahanya beliau yang luar biasa. Kalau misalkan kalian ke Cirebon itu pasti kalian kalau nih keluar pintu tol nih ngelihat BT Batik Trusmi, itu udah pastilah itulah. Terus kalau di Bali, beliau sampai aku teringang-ingang ini lagunya sampai sekarang. Kalau misalkan kita ke Bali terus kita misalkan jalan-jalan ke Bali pasti melihat salah satu pusat oleh-oleh namanya Keranjang, semua hanya di Keranjang. Sudah kedatangan di Ruang Cerita dengan Teteh Sally Giovanni. Halo, assalamualaikum. Halo, Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampurasun. Seneng banget. Apa tuh Sampurasun? Jawabannya apa tuh? Rampes. Rampes. Kumaha teh damang? Alhamdulillah damai. Masya Allah. Ya ampun, makasih loh Mas. Udah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk sharing di sini. Dan suatu kehormatan banget buat Fajar bisa kedatangan Teteh Sally Giovanni di kala jadwal yang padat banget nih, luar biasa bisa berkenan banyak bercerita di Ruang Cerita Fajar hari ini. Banyak jadwal ngurusin anak ya Mas ya. Secara anak saya udah 3, ditambah ngurusin suami, ditambah ngurusin usaha. Wih. Tapi nanti sebelum kita bahas tentang usahanya Teteh nih, kenapa kok seorang Teteh Sally dan juga Om Kang Ibnu memutuskan untuk berwirausaha dan membangun sebuah usahanya dari Batik Trusmi, kemudian Keranjang Bali yang mungkin teman-teman juga pengen kepo nih Tante, apalagi kan plus 62 nih kepo banget kan orangnya gitu kan. Kita pengen tahu dulu Tante, kita kan udah di awal tahun 2021. Banyak sekali perubahan baik dari pola hidup, kemudian juga pasti banyak resolusi yang di 2020 mungkin belum tercapai karena dipending karena pandemi COVID-19. Tapi apa sih Tante atau Teh hikmah di balik itu semua yang mungkin bisa Teteh ambil hikmahnya dan juga bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma badu. Makasih banget Mas Fajar udah ngasih aku kesempatan di sini untuk sedikit sharing ya kan. Apa yang kita alami saat ini itu sesuatu yang memang berdampak ke semua sektor ya Mas ya. Apalagi kami ini bergerak di bidang pariwisata, di bidang kuliner, di bidang ekonomi kreatif gitu. Jadi ngerasain banget lah Mas gitu. Cuma kan kita tuh nggak bisa ngerubah kondisi ya kan. Tapi pilihannya adalah kita bisa merubah respon kita. Kita mau respon kita seperti apa gitu kan. Kalau respon kita mau negatif ya nanti hasilnya akan negatif. Ya kan, kalau respon kita mau hanya rebahan aja, ya udah kita cuma dapat waktu yang terbuang. Betul. Tapi kalau respon kita mau positif, hasilnya insya Allah akan positif. Respon kita mau menjadi seorang yang membawa perubahan, ya nanti hasilnya akan membawa perubahan yang sangat signifikan gitu kan. Jadi semua tuh kembali kepada diri sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Tapi ayolah kita dari diri sendiri itu kayak punya tanggung jawab ya kan, punya kewajiban untuk selalu berbuat baik, selalu produktif
Ya. Iya, jadi aku banyak banget mengambil hikmah dari setiap kejadian gitu, bukan hanya saat pandemi seperti ini, tapi dari awal mulai merintis bisnis gitu, sampai di posisi yang saat ini tuh bukan sesuatu yang instan. Betul. Semua butuh proses gitu. Karena proses itu kan tidak pernah membohongi hasil, ya kan? Ketika orang ditanya mau sukses, pasti semua akan jawab mau sukses. Tapi ketika ditanya mau nggak nih menjalani prosesnya, belum tentu semua mau menjalani prosesnya, Mas. Seperti itu. Padahal tuh ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat gitu. Rasa sakit berproses itulah sebenarnya yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi ya udah nikmati aja prosesnya, kayak waktu pandemi seperti ini ya kan. Jujur toko saya sempat tutup, Mas, karena lockdown kan. Yang dari Maret ya? Iya. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus, Mas. Yang di Bali tutup, yang di Cirebon tutup, yang di Kota Medan, yang di Jakarta semua tutup, Mas. Tapi ketika toko tutup itu saya bukan berdiam diri, saya bukan berpasrah, enggak, Mas, gitu kan. Saya melakukan sesuatu gitu. Sebentar, Mas, sorry, anak aku. Itu backsoundnya. Backsoundnya anak mainan ya, Mbak, tolong Mbak. Alami banget itu, Tante. Natural, namanya juga emak-emak, ya kan? Iya, Mas, jadi aku malah semakin tertantang, ya kan? Aku men-challenge diri sendiri. Gimana caranya dalam kondisi seperti ini aku tetap terus berkarya, Mas. Ya, jadi kalau menurut aku tuh kita malah dituntut untuk semakin kreatif, semakin inovasi kayak gitu, Mas. Jadi aku waktu selama pandemi ini aku mengeluarkan produk yang memang dulunya nggak pernah terfikirkan, nggak pernah terbayangkan akan launching produk ini gitu. Tapi karena pandemi ternyata ada hikmah gitu. Aku launching produk namanya masker kain batik. Iya, jadi karena toko tutup, akhirnya aku mikir aku harus tetap produksi kan. Aku punya banyak pengrajin, aku punya banyak penjahit, aku punya banyak karyawan. Nah itu semua harus tetap berjalan gitu kan. Makanya aku bikin masker kain batik sesuai kebutuhan masyarakat saat pandemi, memang butuhnya masker gitu kan. Jadi aku buat masker kain batik. Jadi sebenarnya banyak kok peluang ya kan, walaupun kondisinya seperti ini, asal kita mau, asal kita rajin, asal kita mau mencoba, itu banyak sekali peluangnya, Mas, gitu. Setuju Tante, dan yang pasti tadi seperti Tante bilang, Teh Sally bilang bahwa di balik itu semua harus ada proses yang harus kita mau jalani gitu kan, karena untuk menghasilkan sesuatu yang bagus itu butuh proses yang mungkin tidak mudah dan tidak instan seperti itu kan. Jadi ya Teh ya, dan yang pasti juga di balik semua hikmah ini banyak hal, mungkin teman-teman juga pendengar Ruang Cerita sekarang mungkin dia di PHK ataupun mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, gali potensi dari diri masing-masing ataupun dari lingkungan sekitar pun itu mungkin bahkan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan lagi ya, Teh ya. Betul Mas. Kayak teman aku tuh punya restoran, PSBB restorannya harus tutup. Nah, itu aku bilang gitu kan, kayaknya kamu harus frozen food. Ya kan, yang bisa dikirim ke seluruh wilayah gitu. Akhirnya dia sampai tadinya nggak tahu cara frozen gimana, dia ikutan kelas Zoom meeting ya kan, karena pandemi, jadi lewat online belajarnya, akhirnya sampai bisa sekarang bikin frozen food yang bisa dikirim ke seluruh daerah. Omsetnya malah naik, Mas. Loh, ya kan? Padahal bisnis intinya tutup loh restorannya, tapi omsetnya malah naik. Ternyata kata dia ada hikmah. Akhirnya aku jadi belajar frozen food, akhirnya jadi jalan gitu. Makanya semua tuh tergantung respon kita mau kayak gimana. Gitu, Mas. Setuju. Wow, ini baru omongan pertama nih udah 4 sehat 5 sempurna nih, Teh. Kan kalau Pak Helmi kan daging semua, kalau aku 4 sehat 5 sempurna. Masuk. Pemanasan ya, Mas. Pemanasan. Tapi nih
tadi aku juga sempat kepo juga kan di beberapa media bahwa, dan aku juga sempat kemarin mendengar langsung cerita Teteh pada saat kita tapping Helmi Ayah Bicara langsung di Keranjang Bali. Wah, itu luar biasa. Nanti kita akan banyak lagi bahas tentang Keranjang Bali. Tapi sebenarnya aku penasaran, Teteh kenapa dan Kang Ibnu memutuskan pada saat nikah muda langsung memutuskan untuk berwirausaha. Dan yang uniknya lagi adalah awal mulanya nih bukan dari batik, tapi malah dari usaha kain kafan. Nah, ini aku sempat kemarin, luar biasa nih perjuangan dari awal, dari kain kafan, kemudian batik, hingga akhirnya banyak sekarang udah store-store yang luar biasa di beberapa daerah gitu. Menarik ya Mas ya, yaitu makanya sebuah perjalanan yang indah pada waktunya ketika kita menceritakannya gitu. Jadi semua tuh nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, ya kan? Saya sama suami saya tuh awalnya hanya penjual kain kafan, modalnya pun cuma dari amplop nikahan kita. Membawa berkah ya ternyata. Terus ya itu kita cerita nih apa adanya Mas. Aku sama suami itu perintisnya tuh sampai yang kita numpang tidur di musola, kita numpang mandi di pom bensin, kita makan juga di pinggiran jalan, kita bawa bayi. Ya itu bertahun-tahun kita lakukan Mas. Suami aku jadi supir juga, jadi kuli yang angkat-angkat barang buat didistribusikan ke pasar Tanah Abang gitu. Jadi nggak langsung di posisi yang sekarang gitu loh. Kami ngerasain door to door gitu Mas. Tapi apa sih Teh yang mungkin menjadi prinsip di keluarga Teh Sally dan juga Kang Ibnu yang mungkin menjadi motivasi memacu untuk sukses ataupun ada hal apa sih yang mungkin selalu disusikan apa atau mungkin yang menjadi hal motivasi apa yang selalu menjadi tujuan? Ada nggak sih itu yang mungkin bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar cerita? Iya. Kalau motivasi sih sederhana ya Mas ya. Kita selalu mikir tugas kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Udah gitu aja. Usia kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu. Jadi ya udah kalau misalkan kita udah ada niat baik, ya please take action gitu, lakukanlah. Jadi jangan ditunda ya kan. Jangan pakai acara nanti deh kalau saya udah lulus, misalkan nanti deh kalau saya udah menikah, nanti deh kalau saya udah punya modal. Jangan gitu loh. Kalau mau berbuat baik aja, mau coba usaha coba aja gitu kan. Jadi jangan pernah ditunda kalau kita udah punya niat yang baik. Terus jangan pernah beralasan gitu. Jadi itu akan menghambat kita gitu. Misalkan aku pengen buka bisnis, tapi aku kan bukan dari keturunan bisnis gitu kan. Tapi aku cuma lulusan SMA, bisa nggak ya sukses? Jadi ya ampun sayang banget gitu. Kita udah punya impian, tapi kita selalu beralasan. Akhirnya kita nggak pernah ada realisasi. Betul, akhirnya cuma nggak ada actionnya. Iya, wacana doang. Nggak ada actionnya, jadi hanya wacana. Entahlah sampai tahun berapa itu selalu ditunda, selalu terhambat karena sebuah alasan gitu Mas. Tapi Tante Sally sendiri ada nggak sih mungkin insight ataupun mungkin yang teman-teman bagaimana memulai usahanya yang mungkin saya dananya kecil nih, ataupun misal saya nggak punya dana, ataupun saya bingung mau usaha apa, apakah sesuai dengan passion saya kah atau bagaimana kah, yang mungkin buat teman-teman generasi milenials nih kan, kadang kan generasi milenials nih kan kadang suka labil juga kan kayak gitu kan, mungkin bisa memberikan insight juga deh Tante. Iya, yang perlu diingat ya kan, mindset kita tuh harus yang namanya buat usaha itu bukan selalu modalnya uang. Ya kan, nggak selalu ya kan. Nggak selalu modalnya uang ya, inget ya. Nggak selalu modalnya uang buat usaha itu. Yang penting yang pertama tuh niat dulu gitu kan. Ada modal, kita nggak ada niat juga nggak akan jalan gitu kan. Tapi kalau ada niat, belum ada modal, itu udah kayak dicatat sama Tuhan, udah dipersiapkan ya kan, nanti jalannya seperti apa. Yang penting niat dulu gitu. Udah niat ya kan, terus kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu gitu. Jadi kalau kita bisanya misalkan
kerja di orang dulu, ya boleh nggak apa-apa kerja di orang dulu. Kalau kita bisanya jualin barang orang dulu, nggak apa-apa jualin barang orang dulu. Nggak mesti harus kita punya modal sendiri dulu, kita bikin produk sendiri dulu, nggak mesti begitu gitu kan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang penting ya udah kita bergerak. Jangan sampai kita tuh berhenti gitu kan. Jangan sampai kita nggak berbuat sesuatu gitu, sayang. Jadi yang aku amati sekarang ya kan, apalagi zamannya sosial media Mas, itu gampang banget Mas. Kita dulu kalau mau buka toko, kita butuh sewa tempat, kita butuh renovasi, kita butuh modal barang. Sekarang buka toko online aja, bikin akun, mau di marketplace, mau di Instagram, Facebook, dipermudah ya, gitu kan? Dipermudah banget. Dipermudah, itu kan nggak pakai modal, istilahnya kayak cuma kuota aja. Kuota kan aja, kita pakai juga. Kita pakai juga kan, kalau kita nggak buka toko juga kita pakai juga buat online. Bener. Jadi ya udahlah, nggak ada alasan lah gitu. Udahlah, kalian buka toko aja. Ambil foto-foto dari teman-teman yang jualan, sini gue jualin, nggak apa-apa, itu halal gitu loh. Dan jadi, jangan pernah malu itu, ya. Kata nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Karena kalau kita malu, kita gengsi, itu nggak akan membuat kita kaya gitu. Mau sampai kapan, ya kan? Satu tuh teman-teman pendengar cerita nih ya, nggak usah malu, karena malu itu nggak akan menghasilkan sesuatu. Malah kalau kita malah ya udah edit flow aja, jalanin aja, dan do action sih ya Tante ya. Bener, udah take action. Oke, pada saat kapan Teh Sally dan juga Kang Ibnu memutuskan untuk fokus ke batik itu di tahun berapa tuh Teh? Batik resmi dulu kan ya? Iya, aku mulai usaha itu 2006 Mas. 2006. Itu kan jualannya kain kafan dulu tuh. Ya. Sampai tahun 2007 Mas. Oke, terus? Ya, jualan kafan sampai tahun 2007, tapi kain kafan ini nggak bisa berkembang nih usahanya gitu ya kan, karena ya maksudnya udah mentok lah gitu. Orang yang beli kain kafan nggak repeat order, orang yang beli kain kafan cuma satu doang, nggak beli dua, nggak beli tiga, nggak nyetok gitu-gitu. Jadi kalau ketika kalian mengalami fase di mana bisnis kalian tuh udah nggak bisa dikembangin lagi, itu boleh kalian coba bisnis yang lain, ya kan? Jadi bukannya salah, oh gue kayaknya nggak bakat di bisnis, bukannya begitu gitu loh. Tapi coba dirubah strategi bisnisnya. Makanya tuh sisa kain kafan itu aku kasih ke pengrajin batik Mas. Akhirnya di batik gitu loh. Itu jadi awalnya aku tuh mulai bisnis batik tuh dari situ gitu. Terus akhirnya aku melihat proses batik tuh luar biasa gitu. Butuh ketelitian, butuh ketekunan, ya kan, butuh kesabaran Mas gitu. Dan padat karya, batik ini banyak banget yang mengerjakan. Jadi bukan 1-2 orang gitu kan. Pembatik tuh satu kain tuh bisa 10 orang yang ngerjain Mas gitu. Dari situ kecintaan aku terhadap batik gitu kan. Aku lihat saya tuh sebagai anak bangsa yang punya kewajiban untuk melestarikan budaya gitu kan. Jadi ini warisan nih gitu kan, nggak bisa nih kita biarin aja. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli gitu. Setuju. Ya, dan aku sama suamiku tuh udah memang bertekad gitu. Kita bisnis bukan hanya profit oriented ya, tapi kita bisnis tuh kayak mengabdi juga sama negara untuk melestarikan budaya bangsa ini gitu Mas. Jadi udah emang kita tuh fokus banget di batik selama dari 2007 ya sampai sekarang juga kita masih fokus di batik. Cuma kan memang kita percaya ya, rezeki kita itu bukan hanya di satu bidang. Misalkan batik tok. Betul. Tapi kita juga punya loh peluang rezeki di bidang-bidang lainnya, kayak misalkan bidang kuliner, bidang pariwisata, bidang properti dan lain-lain. Dan akhirnya pada saat itu keranjang waktu itu buka tahun berapa Teh di Bali? Keranjang 2019. Bagaimana memantapkan bahwa saya yakin membuka di Bali pada saat itu, dan kenapa waktu itu namanya keranjang? Itu unik juga loh. Dan seru ya. Apa dalam satu keranjang apa? Bali dalam satu keranjang. Bali dalam satu keranjang. Itu terniang terus ya Allah. Sampai bahkan kemarin pas kita ke Bali, bro, itu beli baju di mana? Di keranjang. Semua ada di keranjang.
Tetap nyanyi. Tapi itu berhasil banget sih, itu membuat orang terngiang-ngiang, dan itu Teh Meli ya yang buat itu ya? Iya, itu lagunya yang luar biasa menciptakan Teh Meli, yang nyanyiin Teh Meli. Gimana tuh akhirnya memutuskan waktu itu Iya, Bali? jadi aku sama suamiku tuh kan suka banget traveling ya Mas ya, hobinya traveling. Ya kita udah keliling dunia lah, kayak ke Amerika lah, ke Mesir lah, Hong Kong lah, pokoknya semua, Cina apa segala macam. Tapi kok kenapa yang bikin kita jatuh cinta dan pengen kesana lagi nggak pernah bosan, itu cuma satu, Bali. Iya, Bali. Jadi udah secinta itu kita sama Bali, udah kita tuh kalau setiap liburan ke Bali tuh kayak ngerasa apa yang fresh lagi, ya kan, tercas lagi, semangat lagi, dan kita bilang gitu, berdoa kita ketika waktu di Bali, kita terus-terusan berdoa, kita bilang one day kita punya bisnis di sini yang besar gitu kan, jadi kita bahkan bisa stay di Bali gitu, karena kita udah suka banget sama Bali gitu. Ternyata itu loh Mas, makanya pikiran kita, kata-kata positif, harapan kita, itu adalah doa kita. Dan itu adalah apa ya, sesuatu yang mungkin bisa terjadi, dikabul gitu loh Mas. Iya. Betul. Jadi pokoknya bicara yang baik-baik, punya pikiran yang baik-baik gitu kan, punya niatan yang baik-baik, akhirnya akan terwujud gitu. Aku seneng banget gitu kan, aku dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa mengembangkan usaha aku di Bali. Bali itu sesuatu yang spesial menurut aku gitu, karena memang di Bali itu everyday is holiday. Mas. Setiap hari tuh orang rame banget holiday di Bali gitu kan. Ya ini kita cerita sebelum pandemi ya Mas ya. Dan Bali itu sangat bagus banget kalau menurut aku. Jadi kayak Bali tuh pertama kali yang go green. Jadi nggak boleh pakai kantong plastik. Semua itu ketat loh Mas, sampai minimarket apa semua tuh nggak boleh ada yang pakai plastik. Jadi semua harus bawa keranjang belanjaan sendiri. Nah disitulah aku mikir, ya Bali tuh identik sama harus bawa keranjang belanjaan. Nah keranjang itu identik sama semua dimasukin situ, apapun belanjaan masuknya ke dalam keranjang. Jadi aku bikin gedungnya berbentuk keranjang raksasa, namanya The Keranjang, tagline-nya Bali dalam satu keranjang. Jadi itu sih filosofinya. Akhirnya ketebak juga. Kemarin sempat kita pikir ini filosofinya apa ya? Akhirnya kejawab sudah. Jadi karena tadi udah awal go green, kemudian juga mau semua dalam satu keranjang. Mantap. Ini omongan kedua yang 4 sehat 5 sempurna. Masuk. Tapi teman-teman ya, tadi aku mungkin sedikit flashback tadi yang tadi omongan Sally sendiri, bahwa kita harus berpikir banyak positif, kemudian selalu berdoa positif. Maksudnya dalam artian berdoa terus memiliki impian yang positif, karena itu kita nggak pernah tahu, mungkin entah setahun 2 tahun kemudian doa itu menjadi kenyataan. Tetaplah berpikir positif dan mungkin Pak Hemi juga pernah bilang bahwa bergaulah dengan dengan orang-orang yang memang membuat kalian lebih maju, ataupun ataupun mungkin aku lupa tuh, waktu itu pernah beliau bilang bahwa burung yang sama akan hinggap kepada aku lupa, ini adalah bergaulah dengan orang yang membawa kalian kepada arah kemajuan, kayak gitu kan. Itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin aku juga pegang juga sih Tante, gitu sih. Kemudian yang kedua tadi, move on. Kalau misalkan kalian mungkin stuck di usaha kalian yang ini, bukan berarti kalian tidak mampu di usaha itu, tapi malah kalian harus berinovasi lagi. Benar nggak? Bener banget, itu kayak men-challenge diri kalian buat terus kreatif, buat terus berinovasi gitu. Jadi jangan salahkan bisnisnya gitu kan. Itu kayak bagus aja gitu buat kita jadi mikir harus gimana lagi ya kan? Gitu ya. Betul. Jangan pacaran aja yang move on, tapi usaha juga harus move on. Bener, harus kehidupan ini harus move on. Iya, dan jangan suka nyinyir. Wah, itu pokoknya maju terus, positive vibe ya gitu. Iya. Oke, next question.
Tante atau Teh Sally. Aku udah kebiasaan ngomong tante sih jadi jadi ada masalah. Nggak apa-apa, udah apa aja Bang. Aduh, Teh Sally, aku mau tanya lagi. Mm-mm. Sekarang kan mungkin udah berapa dari 2006 sampai sekarang 2021 berarti sekitar hampir 15 Ya, tahun 14 tahunan, hampir 15 tahun. membangun usaha itu. Suka dukanya yang paling mungkin sampai sekarang berkesan ya, yang selalu menjadi memacu Teh Sally dan juga Kang Ibnu, apa sih suka dukanya dalam usaha ini? Iya, sukanya dulu deh, biar kita semangat ya kan. Sukanya pasti kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, Mas, ya kan. Kita juga bisa kayak memfasilitasi para pengrajin untuk terus berkarya. Kita juga bisa mensupport UMKM, produk-produknya bisa juga di-display di tempat kita. Aduh, sukanya tuh banyak banget. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri gitu kan, tapi untuk orang banyak juga gitu. Sukanya aku juga bisa mempromosikan, mengkampanyekan batik itu sebagai identitas Indonesia gitu kan. Jadi banyak banget sukanya. Kalau dukanya sih sebenarnya ya yang masih yang wajar-wajar aja gitu. Misalkan kayak dulu tuh aku pernah punya toko 3 waktu awal-awal, terus akhirnya aku harus tutup 2 toko aku. Di mana tuh? Di Cirebon? Buka di Cirebon. Jadi Cirebon, Mas. Tadinya ada Batik Trusmi, ada Raja Batik, ada Batik IBR, terus akhirnya Batik Trusmi doang yang buka. 2 batik itu tutup gitu kan. Tapi semua tuh aku bersyukur ya sekarang aku diberikan ujian saat baru tokoku 3 ditutup 2, cuma tinggal 1. Akhirnya aku ngambil pelajaran yang sangat berharga. Akhirnya aku memperbaiki diri, memperbaiki semuanya. Terus Allah ganti dengan toko yang besar dan banyak, lebih banyak lagi gitu kan. Jadi iya, dukanya tuh masih yang kayak wajar-wajar aja deh, karena kan aku lebih banyak bersyukurnya daripada mengeluhnya gitu, Mas. Wow, berarti tapi kalau sama sekarang berarti udah di Cirebon, Bali, dan Medan. Cirebon, Bali, Medan, Jakarta. Jakarta apa tuh, Teh, namanya? Jakarta ada Batik Trusmi, Mas. Batik Trusmi juga. Jalan Lauser, iya. Oke, kalau yang di Medan, Batik Trusmi juga ada. Medan Batik Trusmi sama Bolu Toba Medan. Oke. Nah, buat anak-anak Medan, klien-klien nih yang di Medan nih ya. Horas. Ada Batik Trusmi juga tuh di Medan ya, ada dengan dong. Bolu apa tadi? Bolu Toba Medan. Bolu Toba Medan. Nah, harus dicoba tuh kalian semua tuh ya. Jangan enggak tuh. Tapi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pengen kepo ataupun mungkin pengen tahu tentang lebih dalam seorang Teh Sally Giovanni, kalian bisa follow Instagramnya di @sally.giovanni, pakai ya Giovanninya. Kemudian juga kalian bisa kepoin atau juga follow Instagramnya Batik Trusmi di BT Batik Trusmi. Batik Trusmi. Dan juga di Keranjang itu di @keranjang Bali. Dan ada lagi nih, kan kemarin aku juga makan di salah satu restorannya di Keranjang, namanya Gurih, GOERIH. Itu unik juga tuh. Ada namanya sate satu meter. Sosis ayam betutu 1 meter. Itu salah satu hal yang unik juga. Terus kemudian ada lobster juga. Terus kemudian apalagi komplit pokoknya itu kalian teman-teman kalau misalkan ke The Keranjang jangan lupa mampir juga di Gurih by The Keranjang, Instagramnya @gurih. Ini asik. Tunjuk dulu. Tunggu bentar. Wih. Ini Gurih, mantap. Terus ini nggak nyesel deh kalau kalian ke sana. Ini di Keranjang. Iya, Mas jangan ketinggalan dong Kampung Langit mana? Oh iya, Kampung Langit. Iya benar. Oh iya, jadi ini ada hal unik juga di dalam di Keranjang itu sendiri. Di lantai 3-nya di Keranjang itu ada Kampung Langit, di mana kalian juga bisa melihat selain performan
dari teman Bali, kemudian juga ada apa namanya Edu Entertainment. Nah, Tante boleh dong jelasin Tante tentang Kampung Langit nih. Jadi kan biar langsung dari foundernya nih. Asik. Asik. Jadi Kampung Langit itu adalah wisata untuk sekeluarga semua mendapatkan pengalaman seru, menarik, dan banyak experience. Jadi kita itu di situ konsepnya edutainment, edukasi dan entertainment. Jadi di dalamnya itu kita banyak bisa activity seperti ngebatik, bikin gerabah, melukis, menenun, pakai pakaian adat Bali, terus foto, dan ada show di dalam sana. Begitu ada bikin jamu, wah, dari Instagramnya @Kampung Langit. Terus ada ini juga kan apa yang kita apa yang gerabah itu Tante ya? Numbuk padi. Waktu itu TP-nya Pak Helmi di situ tuh. Seru ya. Masih banyak lagi. Kalian pokoknya kalau misalkan ke Bali ya kan wajib mampir dulu ke The Keranjang Bali. Kita lihat dulu Kampung Langit ya, karena itu udah ada kayak Bali dalam satu keranjang di situ. Benar pasti Instagramable. Anak zaman sekarang kan pakainya Instagram. Oh pastinya dong. Dijamin banyak spot-spot yang terbaik. Aduh. Kampung Langit ini punya tagline ada the first culture sky park in Bali. Wisata edukasi yang dipadukan dengan budaya teknologi. Itu bukanya di jam 11 sampai jam 20 WITA. Jadi di lantai 3-nya The Keranjang. Alamatnya The Keranjang sendiri kalian bisa kunjungi di Jalan Raya Kuta nomor 70 Jalan Raya Kuta nomor 70 dan sampai 72 Badung, Bali di Indonesia pastinya. Iya. Terus kalau yang baru nyampe di bandara bisa di Jalan Bypass Ngurah Rai sebelahnya Starbucks. Itu langsung The Keranjang Bali. Oke, itu 10 menit ya dari bandara ya. Nggak jauh tuh ya. Tinggal ngesot. Kalaupun misalkan teman-teman yang di Cirebon juga nih tadi mau kunjungin BT Batik Trusmi juga bisa. Itu ada di Jalan Syekh Datul Kahfi. Trusmi Kulon nomor 148 Cirebon. Pokoknya kalau dari keluar jadi betul. Batik Trusmi itu one stop shopping juga. Dia dapat rekor muri sebagai toko batik terluas karena luasnya tuh 2 hektar, Mas. Di situ ada pendopo pembatikan, ada trupak museum, ada juga batik kitchen, cafe and resto. Wah, pokoknya semua komplit. Aku nasi jamblang juga tuh yang kemarin di sana. Iya, kemarin di sana kan. Nih Mas Fajar luar biasa nih udah berkeliling. Aduh, oke. Ada lagi pertanyaan mungkin ini juga buat memotivasi teman-teman pendengar Ruang Cerita semua nih. Teteh juga kan menulis buku tentang Muslimah Muda Miliarder. Kemudian juga Teteh juga kan sebagai seorang founder dari 1000 Bisa menginspirasi gitu kan. Sebetulnya apa sih kenapa Teteh akhirnya memutuskan untuk membuat semua kisah perjalanannya Teteh dan juga mungkin Kang Ibnu di dalam sebuah buku itu yang kenapa nggak di dalam media lain, kenapa harus melalui buku itu gitu sih, dan kenapa juga Teteh akhirnya membuat gerakan kisah menginspirasi juga untuk teman-teman semuanya tuh. Iya Mas, jujur ya Mas ya, karena saya kan udah tua Mas. Oh tua? Kita kan 17-an tahun gitu kan? 17 tahun kita seumuran. Pada rumah. Jadi aku tuh ngerasa aku udah tua karena kan aku udah punya anak 3 juga, anakku udah SMP kelas 2 gitu kan. Terus aku mikir kan, usiaku tuh nggak tahu Mas sampai kapan gitu kan. Ya, sedangkan nanti yang akan kita bawa untuk bekal di akhirat itu bukan The Keranjang Bali Mas. Betul. Bukan rumah, bukan mobil, bukan semuanya gitu. Tapi kan hanya 3 ilmu yang bermanfaat sama amal jariah yang terus mengalir. Udah itu doang yang bisa menyelamatkan kita gitu. Nah, salah satunya tuh ilmu yang bermanfaat itu adalah sebuah buku, ya kan? Buku itu bisa menjadi inspirasi untuk
orang ya Oke. kan, mungkin jadi bisa berbuat kebaikan dari situ. Nah itu kan aku dapat pahalanya Mas. Kalau Ya. misalkan selama orang itu baca buku aku bisa terinspirasi, bisa berbuat menjadi lebih baik, bisa Ya. sukses gitu-gitu kan, lewat baca buku itu aku walaupun aku udah wafat tapi itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir gitu Mas. Itu terus karena memang aku sama Mas Ibnu hobi banget baca buku, jadi kalian tuh please yang nggak suka baca buku rugi banget, karena buku itu kayak jendelanya dunia gitu kan. Banyak banget ilmu yang bermanfaat di dalam buku itu. Jadi kalau kita baca buku tuh kayak investasi leher ke atas gitu Mas, nggak akan pernah hilang Nggak pernah hilang sampai ya? kapanpun gitu. Iya. Itu sih Mas, makanya aku dedikasi cerita aku sama suami dari awal sampai sekarang itu ditulis di sebuah buku namanya Muslim Muda Miliarder. Jadi itu buku yang menerbitkan itu Gramedia, dan alhamdulillah udah menjadi national bestseller. Nggak tahu udah cetakan keberapa ya Mas ya. Wow, keren. Berarti masih ada di Gramedia dong, Teh? Kayaknya masih ada ya. Oke. Kayaknya masih ada, tapi udah agak lama sih gitu Mas. Terus selama pandemi ini aku membuat yang namanya 1000 kisah menginspirasi. Tapi orang bacanya kadang-kadang 1000 kilometer. Nah, aku jelasin kenapa tulisannya @1000 km, @1000 km gitu kan. Jadi 1000 kilometer pun bisa difilosofikan antara perjalanan aku dari Cirebon itu pindah ke Bali itu kurang lebih 1000 kilometer Mas. Gitu. Maaf, Ibu. Emang. Kurang lebihnya ya, Kurang lebihnya. dicek. Silakan ditanya sendiri kepada jalan tol dan petugas jalannya. Iya. Nah, terus 1000 km itu 1000 kisah menginspirasi, karena di saat apalagi pandemi Mas, banyak banget orang-orang yang bercerita kepada saya lewat sosial media, kisah-kisahnya yang sangat menginspirasi. Jadi aku pun pengen membuat buku 1000 kisah menginspirasi, bukan hanya inspirasi aku Mas, dari tapi orang-orang inspirasi orang lain juga gitu. Banyak banget inspirasi dari orang-orang yang kita bisa ambil hikmahnya dan pelajarannya. Doain semoga lancar, bermanfaat. Amin. Teteh curhat dong gitu kali ya. Iya benar. Teteh curhat dong. Unik banget. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian pengen kepoin juga tentang 1000 kisah menginspirasi, aku ada quote yang terakhir tadi yang mungkin 3 hari yang lalu diposting dari 1000 kisah menginspirasi ini. Sabar itu susah, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Ini betul, emang sabar itu emang susah, benar. Apalagi ikhlas, Cielah. Aku ikhlas kok, padahal itu enggak ya. Ikhlas itu yang kita udah benar-benar bisa melepasnya gitu kan Mas. Kalau misalkan kita masih di hatinya masih bagaimana, itu namanya gitu ikhlas. Dan ada satu quote lagi yang tadi 1 jam sebelum kita tayang nih, Teh Sally juga sempat posting ada quote menarik juga yang mungkin bisa teman-teman menjadi inspirasi teman-teman nih. Dalam sebuah perjuangan, ikhlas dan merelakan bukan berarti menyerah pada keadaan. Tapi kita sadar bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Nah, itu dia. Kita nggak boleh menyerah, ya kan, dengan keadaan ini gitu kan. Ikhlas itu bukan menyerah Mas gitu ya. Terus kita juga nggak bisa memaksakan, ya kan. Memaksakan kehendak orang lain nggak bisa. Memaksakan kita yang memang bukan harusnya di situ juga nggak bisa gitu kan. Jadi memang kita harus menjalani sesuatu tuh dengan apa adanya, setulus hati gitu Mas. Oke. 2 pertanyaan terakhir nih Teh sebelum nanti kita tutup nih. Ini tadi kan kalau lebih ke usaha dan juga mungkin dari seorang personal Teh Sally sendiri. Tapi ini buat teman-teman generasi millennials nih yang masih mungkin nikah muda. Teteh kan sama Kang Ibnu kan kurang lebih hampir sama loh, kita ulang tahun wedding anniversary-nya Teteh tanggal 11 September, aku tanggal 9. Oh, iya ya. Tahu kan aku. Kok bisa sih tahu? Tanggal 11 September 14 tahun yang lalu. Sekarang udah 15 tahun berarti dong. 15 tahun. Udah hampir 15 tahun. Iya, kita cuma beda ya, kita jauh-jauh lah, kita
Aku 17 kok, sama kok, kita kan teh 17 ya teh. Aku yang seneng ya kan. Oh iya. Tapi teh, ada nggak teh tips ataupun sedikit apa ya aku bilang ya mungkin advice dari Teteh dan Kang Ibnu, mungkin mewakili dari Teteh untuk keluarga muda milenials yang baru membangun sebuah keluarga rumah tangga gitu kan, baik itu yang mungkin belum punya anak ataupun yang baru punya anak satu atau bagaimana. Ada nggak sih yang mungkin berbagi tips dari seorang Teteh yang mungkin bisa diambil manfaatnya juga buat teman-teman generasi milenial yang baru menikah nih ataupun yang sudah menikah, bagaimana membangun membangun rumah tangga ini kan. Aku dengar kabar-kabar kan Teteh dulu 2 bulan nggak pulang. Oh iya dong. Itu realita yang perlu kita ceritakan. Maksudnya jangan dipikir ya namanya menikah tuh yang indah-indahnya aja gitu ya. Ya kan, yang manis-manisnya aja. Jadi begini, aku kan pengalaman dulu itu nikah sama suami aku seumuran Mas. Sama-sama baru lulus SMA, sama-sama baru usianya 17 tahun. Jadi memang itu ujiannya sangat berat sekali. Egonya sama-sama kencang ya, waktu itu ya? Iya, egonya sama-sama tinggi gitu kan. Tapi kita tuh mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko Mas. Tapi kita mengambil keputusan itu bukan tanpa alasan. Kita juga punya tanggung jawab yang sangat besar Mas gitu kan. Jadi kalau menurut aku yang belum menikah nih ya kan, menikah itu menyempurnakan ibadah ya kan, menikah itu membuka pintu rezeki dari arah mana saja. Tapi jangan lupa, menikah itu bukan akhir dari segalanya. Menikah adalah awal kehidupan baru. Itu loh, awal ya kan. Jadi ada yang bilang, udah nikah, udah deh gue tenang, udah nikah. Hey, gitu, sadar. Jangan hey, gue sadar ya. Tahan dulu ya. Iya. Jadi nikah itu awal mula kehidupan yang baru. Kita yang tadinya sendirian, terus akhirnya hidup bersama pasangan kita. Iya kan? Pasangan yang kita sifatnya belum tentu sama-sama kita gitu loh Mas. Jadi disitulah pembelajaran kita harus saling memahami, saling mengerti, saling menghormati, gitu loh Mas. Jadi aku sama Mas Ibnu walaupun kerja bareng ya kan, tapi kita tuh harus disiplin gitu loh. Jadi kalau misalkan masalah dalam rumah tangga itu nggak boleh dibawa ke dalam bisnis. Ke dalam ya. Walaupun masalah di bisnis kita nggak boleh juga bawa ke rumah gitu loh Mas. Iya. Jadi ya udah kita komitmen ya kan, sama-sama kita tahu mana sih kapasitas kita di mana gitu kan. Oh, kapasitas Mas Ibnu sebagai pemimpin keluarga, saya sebagai seorang istri nggak boleh dong ngelupain kodrat saya memang harus patuh sama suami. Walaupun di luaran sana saya dikasih kepercayaan sama suami menjadi CEO di perusahaan saya, ya kan. Tapi kalau di rumah ya tetap ibu rumah tangga Mas gitu. Jadi jangan sampai juga kita memposisikan diri walaupun kita nih udah kerja Mas, kita penghasilannya misalkan udah banyak. Terus akhirnya akan semena-mena sama suami, itu nggak boleh Mas, kayak gitu. Kita harus tetap menghormati suami karena suami itu kepala rumah tangga gitu. Terus kalau yang yang udah menikah nih, lagi menjalani menikah, misalkan kayak ada ribut-ribut, ya kan Mas, ada berantem itu hal yang sangat wajar Mas, manusiawi sekali gitu kan. Saya jujur dulu aja sempet kayak kabur dari rumah, pulang ke rumah orang tua saya gitu kan. Tapi alhamdulillah saya punya suami yang sangat sabar dan disiplin. Jadi ke aku tuh bilang, kalau kamu keluar dari rumah saya nggak akan jemput kamu sampai kapanpun gitu. Terus bener loh Mas, aku tuh nggak dijemput dan sampai aku tuh akhirnya menyesal. Aduh ya, kenapa aku pergi dari rumah ya nggak dijemput tuh akhirnya. Cuma untungnya ada ibu mertua aku, bapak mertua aku yang sangat baik sekali, akhirnya ngejemput, terus kayak ngasih nasihat-nasihat yang baik, akhirnya membuka mindset aku kalau halo, kita bukan pacaran, kita udah rumah tangga. Rumah tangga itu sangat berbeda Mas sama pacaran. Pacaran berantem bisa putus. Kalau rumah tangga kan itu banyak yang perlu dipertimbangkan karena kita bukan hanya berdua loh Mas, ini dua keluarga jadi satu gitu kan.
itu. Jadi tanggung jawabnya lebih besar gitu Oke. kan. Terus kita harus dituntut lebih kayak dewasa kayak gitu Mas. Bertanggung jawab gitu Mas. Jadi kalau menurut aku ya udah please dipikirin matang-matang ya kan. Buat yang belum menikah harus mempersiapkan lahir dan batin untuk menikah ya kan. Kalau yang sudah menikah please menjalani prosesnya itu harus benar-benar penuh dengan ketulusan kasih sayang. Karena pasangan kita itu pasangan sehidup semati kita gitu loh, bukan cuma orang lain yang cuma sebatas itu gitu, enggak gitu kan, kayak gitu loh Mas. Jadi aduh nikmat sekali lah ketika kita menjalani rumah tangga, semua karena Allah ya kan, kita mencintai pasangan kita juga karena Allah. Kita mempercayai pasangan kita karena Allah, karena di rumah tangga ini butuh sekali dibangun kepercayaan Mas. Kayak saya di Bali Mas, suami saya sekarang di Cirebon. Mas. Kalau kita nggak ada kepercayaan, mana bisa kita bertahan sampai hampir 15 tahun berumah tangga ini gitu kan, kayak gitu. Saling percaya, saling mengerti satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi itu udah satu paket Mas, ya kan? Paket komplit ya? Sudah paket komplit. Iya. Dan satu lagi nih, Teh, aku pengen minta insight juga dong buat Teteh, kan pasti kan dalam memberikan tumbuh kembangnya anak nih, pasti kan ada sedikit perbedaan dengan berbeda pendapat lah dengan mungkin Kang Ibnu ataupun ada hal-hal menurut Teteh A tapi menurut Kang Ibnu B. Tapi bagaimana tuh menentukan tumbuh kembang si A ini, si anak Teteh, supaya akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa ataupun akhirnya menemukan titik tengahnya seperti itu, gimana Teteh? Mungkin bisa memberikan insight juga nih buat teman-teman yang anak-anaknya baru 1 atau 2 kayak saya. Ini karena anak aku ini karena anak aku udah 3 Mas. Jadi anak itu walaupun lahir dari rahim yang sama, ibu bapaknya sama, tapi punya karakter yang berbeda-beda Mas. Gitu. Ya. Jadi kita yang harus belajar menyesuaikan sama anak. Bukan anak yang harus mengerti kita gitu ya. Caranya gimana? Caranya penting banget ilmu parenting Mas. Jadi saya sama Mas Ibnu tuh selalu belajar ilmu parenting, gimana caranya menghadapi anak yang misalkan anak pertama sifatnya seperti apa, anak kedua sifatnya seperti apa, anak ketiga sifatnya seperti apa. Men-treatmentnya tuh berbeda-beda Mas, gitu. Berbeda-beda. Terus kami komitmen gitu kan, ketika misalkan ada sesuatu hal yang belum sesuai, ya kan, mana yang perlu kita bicarakan. Misalkan aku nih bagiannya negur masalah sekolah, bagian negur masalah sekolah. Kalau Mas Ibnu bagian negur masalah attitude gitu kan. Jadi udah ada porsinya masing-masing, jadi nggak akan berantakan nantinya, nggak akan berbenturan gitu. Termasuk kayak ada good guy dan bad guys juga ada, harus di dalam rumah tangga tuh harus ada gitu. Misalkan kayak aku nggak ngebolehin gitu kan, jangan gini-gini, tapi Mas Ibnu akan memberikan kelonggaran sedikit gitu. Kalau mau begitu, tapi syaratnya harus ada begini duluan. Jadi memang harus seimbang gitu, nggak bisa dua-duanya keras gitu, nggak boleh. Dan dua-duanya nggak boleh tarik ulu gitu, harus seimbang lah ya. Dua-duanya loss itu juga nggak boleh gitu, harus ada yang seimbang. Jadi anak tuh ada yang disegani gitu, aku ke mamah tuh begini, kalau ayah begini gitu. Paling penting ya itu ilmu parenting tuh penting sekali. Jadi soalnya tumbuh kembang anak tuh berbeda-beda Mas. Kayak anak aku nih yang SMP ya kan kelas 2 cowok, itu saatnya deket sama ayahnya karena dia lagi butuh sosok figur seorang ayah. Mas, gitu. Betul, usia segitu ya Mas ya. Tapi nanti katanya aku belajar gini parenting, katanya kalau udah mulai masuk usia SMA gitu, kayak udah mau dewasa, itu butuh sosok seorang figur ibu. Ya, ibu yang menyayangi dia, yang perhatian sama dia, biar dia nggak cari perhatian ke orang lain gitu loh Mas. Ya gitu. Nah kalau anak aku yang SD ini kelas 4 itu memang harus deket sama aku gitu kan, karena ya itu mereka lagi mencari sosok wanita, inspirasi dia itu siapa gitu Mas. Kalau yang kecil yang 3 tahun harus deket sama ayahnya gitu, karena ya itu, jadi memang ada step-stepnya di ilmu parenting tuh Mas.
daging lagi nih. 4 sehat 5 sempurna. Oh iya Mas, ya, Aduh. ngomongin masalah dari mulai masalah rumah tangga Iya. ya kan, dari mulai perusahaan ya Perusahaan. kan sampai pendidikan ya kan, ada semua nih paket komplit, paket Paket sehat komplit 5 semua. sempurna bener. Makanya jangan lupa untuk subscribe and like and comment. Pasti harus dan di-share juga ya. Dan di-share kalau juga. ternyata ini bermanfaat. Betul. Di-share, subscribe dan komen biar Mas Fajar selalu semangat gitu ya kan, bikin podcast lagi yang bermanfaat. Aduh, terakhir nih Teh Sally di ruang cerita Fajar bersama Teh Sally Giovanni. Kita ini masih di kala pandemi COVID-19. Ada nggak sedikit support dari seorang Teh Sally buat teman-teman garda terdepan, buat dokter, kemudian juga perawat, relawan, bahkan pasien yang mungkin sekarang harus beristirahat di rumah sakit gitu kan, yang karena terkena COVID-19, dari seorang Teh Sally, dukungan support moral buat mereka semua yang sekarang lagi dengar di ruang cerita Fajar. Iya, dari awal ya kan, ketika pandemi, terus akhirnya kami harus berinovasi membuat masker kain batik, dan setiap penjualan masker kain batik itu sebagian keuntungannya kita alokasikan untuk sumbangan APD dan masker untuk garda terdepan ya kan. Para tim medis yang berjuang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu kan. Sampai sekarang pun kita harus support full, mulai dari diri kita sendiri, kita harus menjaga jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu bentuk dari support kita juga untuk garda terdepan gitu kan. Kita juga jangan lupa mendoakan. Terus juga kita kalau misalkan ada kayak makanan multivitamin ya kan, dikirimkanlah gitu kan ke rumah sakit, misalkan ke puskesmas kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kecil tapi akan berdampak yang sangat besar kayak gitu. Oke, wow, luar biasa banget, seneng banget. Wah, banyak banget nih dapat insight baru dari Teh Sally Giovanni hari ini di ruang cerita Fajar. Makasih banyak loh Mas, aku bener-bener kayak dicas lagi. Jadi sesungguhnya ketika kita lagi sharing itu kita tuh lagi belajar lagi mencas diri kita, mengingatkan diri kita lagi gitu. Betul. Dan yang pasti teman-teman semua pendengar ruang cerita dimanapun kalian berada yang sekarang lagi dengar dimanapun di Spotify ataupun YouTube, benar pesan seperti Teh Sally bilang bahwa 3M, ingat pesan Ibu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Itu menjadi salah satu hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Bukan hanya saya sendiri, bukan hanya Teh Sally sendiri, tapi kita harus bergotong royong. Kalau kita nggak bergotong royong, siapa lagi yang akan berusaha bersama-sama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dan yang pasti, teman-teman selalu berikan yang terbaik buat Indonesia dengan hal kecil apapun, mulai dari diri kita, di lingkungan kita, untuk Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, Teh Sally Giovanni, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Senang banget bisa mendapatkan insight. Semoga bermanfaat. Aku mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga juga bermanfaat. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya jangan diambil. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang bukan yang sempurna, banyak masih kekurangan, kesalahan. Dan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang pengen kepo nih, aku pengen merimain lagi tentang Batik Trusmi. Kalian bisa cek, follow, dan mungkin DM juga, ataupun bisa kunjungi Batik Trusmi di Instagramnya di @bt_batik trusmi di Jalan Syekh Datul Kafi, Trusmi Kulon, nomor 148 Cirebon. Ini Instagramnya nih. Nah, ini dia. Benar. Kemudian juga tadi The Keranjang Bali, Instagramnya di @thekeranjangbali. Ini asik. Itu tadi di Jalan Raya Kute 70-72 Badung, Bali, Indonesia, dan di Jalan apa tadi satu lagi? Raya Bypass. Jalan Raya Bypass Ngurah Rai, dekat bandara itu ya. 10 menit dari bandara. 10 menit dari bandara. Dan juga kalian bisa kunjungi di Keranjang itu ada Guri di @guri, itu salah satu experience
kuliner sensation. Tadi ada sosis apa namanya? Sosis Ayam betutu ayam 1 betutu meter. 1 meter dan masih banyak lagi. Viral makanan. itu Mas, sosis Viral. viral namanya. Dan satu lagi di lantai 3-nya nih, Kampung Langit. Di @Kampung Langit itu experience juga tentang suasana Bali dalam satu keranjang. Dan jangan lupa follow juga di 1000 kisah menginspirasi di @1000km_official. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Teh Sally di @sally.giovanni. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Sally untuk waktunya. Terima kasih Mas, semoga nanti ada next kesempatan lagi. Jangan kapok buat ya, sharing. jangan kapok Teh. Jangan kapok. Dengan senang hati Mas, aku masih banyak banget punya cerita yang belum aku ceritakan di sini. Di episode berikutnya. Teh, sebelum kita tutup, kita biasanya ada foto virtual buat Instagram story buat biar anak kekinian. Boleh. Tunggu sebentar. Oke. Yuk. Tunggu bentar. Oke. 1 2, tunggu bentar. 1 2. Sekali lagi. Ada kelihatan. 1 2. Hatur nuhun pisan Teh Sally. Sami-sami hatur nuhun pisan. Sehat selalu. Amin. Salam doa buat terbaik ya buat semuanya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semangat terus. Pokoknya doa yang terbaik juga buat Teh Sally dan keluarga dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya. Amin. Ya rabbal alamin. Dan terima kasih buat teman-teman Ruang Cerita yang sudah mendengar episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan share cerita Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga Spotify. Hari ini terima kasih Teh Sally untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Teteh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.